Nah, yang kedua selanjutnya kita bisa mencampurkannya dengan halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara pemupukan full organik pada tanaman hias. Nah, ini buat teman-teman nih yang pengen mencoba menanam tanaman hias ataupun tanaman hortikultura yang pengen tidak menggunakan pupuk kimia tapi seluruhnya menggunakan pupuk organik. Gimana sih cara step-stepnya? Karena nggak semua orang ya hobi merawat tanaman dengan pemupukan kimia, karena memang pupuk kimia itu ada efek positif dan negatifnya ya. Beberapa orang sebagian mungkin menganggap bahwa pupuk kimia itu tidak baik untuk kesehatan ya, terutama untuk seperti tanaman-tanaman berbuah dan cabai. Kalau kita konsumsi itu ada efek negatifnya buat diri kesehatan kita dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Makanya sebagian orang ada yang getol banget nih, yaitu sayuran-sayuran organik. Nah, itu adalah hasil dari perawatan tanaman sayur-sayuran menggunakan full pemupukan secara organik atau alami. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, yaitu pemupukan full organik mulai dari media tanamnya hingga pemupukan susulan walaupun tidak menggunakan pupuk kimia tapi bisa menjadi subur. Nah, makanya tonton video ini guys sampai selesai agar tahu cara step-stepnya. Karena kita tidak mau menggunakan pupuk kimia, kita harus mencari nutrisinya dari sumber media tanam yang kita pakai, yaitu apa? Yaitu nutrisi organik yang bagus buat pertumbuhan tanaman yang kita rawat dengan penggunaan media tanam adalah campuran dari pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini sangat bagus ya, yaitu mendapatkan nutrisi NPK maupun nutrisi hormon pertumbuhan guys. Nah, pupuk kandang ini bisa mendapatkan dari pupuk kambing ataupun pupuk sapi yang biasa dijual di toko tanaman. Lalu kita bisa mencampurnya dengan kompos guys. Kompos juga termasuk sumber nutrisi buat tanaman kita guys. Kompos bisa didapatkan dari sampah-sampah kering ya, atau sisa-sisa hasil limbah dapur, misalkan kulit-kulit buah ataupun ranting-ranting kering yang bisa kita olah menjadi sebuah kompos. Cara pembuatan kompos mudah ya, yaitu cukup dicampur dengan M4 lalu diaduk dan diperam ataupun ditutup ya dengan plastik. Kita tunggu sampai kira-kira 2 bulan, maka itu bisa dijadikan sebuah kompos untuk campuran media tanam. Nah, lalu dari media tanam pupuk kandang, kompos, kemudian kita bisa menggunakan tambahan tanah. Nah, kadang yang namanya tanaman yang kita rawat tidak lepas yang namanya dari serangan penyakit jamur ya. Kita biasa menggunakan dari fungisida. Fungisidanya kalau kimia bisa menggunakan seperti merek-merek Ditain dan merek-merek yang lainnya. Nah, penggantian dari fungisida kimia tersebut kita bisa melakukan perawatan dari penggunaan ini dia guys. Nah, ini adalah Trichogae atau Trichoderma ya. Trichoderma ini merupakan jamur baik yang bisa melawan dari jamur jahat guys. Intinya seperti itu ya. Nah, Trichogae ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari jamur yang terdapat pada bambu. Tapi kalau kita ribet untuk mendapatkan Trichogae itu atau Trichoderma ya, kita bisa membelinya dari produk yang udah jadi ini ya. Nah, ini ya, ini namanya Trichogae dari produksi Primaseed. Kita bisa menggunakan ini untuk penggantian dari fungisida kimia seperti yang sebutkan tadi ya, merek-merek tertentu. Nah, cara penggunaan gimana? Trichogae yang udah jadi ini kita bisa memberikannya 1 sendok makan seperti ini. Ini ya, ini kalau sudah diambil Trichogae-nya, kita bisa menaburkannya di permukaan media tanam seperti ini guys. Nah, ini ya. Dan ini bisa kita ulangi sebulan sekali ya. Jadi sebulan sekali kita berikan 1 sendok makan dari penggunaan Trichogae atau Trichoderma ini. Oke ya, paham ya? Dengan penggunaan Trichogae ini maka tanaman kita akan lebih sehat, karena bisa mencegah penyakit-penyakit seperti rebah kecambah, lalu penyakit fusarium dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, sekarang pemupukan susulan. Kalau kita merawat dengan misalkan penggunaan pupuk kimia NPK 1616, kita bisa menggunakannya seminggu sekali ya. Misalkan dicairkan, misalkan dengan air 3 liter, NPK-nya 1 sendok makan. Itu adalah dosis standar. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan pupuk kimia NPK 1611, kita bisa menggantikannya dengan produksi pupuk organik. Ini dia guys.
Nah, ini adalah pupuk organik Vertivot tutup kuning. Ini adalah pupuk organik dengan nutrisi lengkap. Tanpa kita menggunakan pupuk kimia NPK 16 pun tanaman akan subur karena nutrisinya udah ada di pupuk organik Vertivot ini. Silahkan teman-teman bisa mencarinya di toko online ataupun toko online saya juga ada. Ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter ya. Nah, ini air 1 liter. Untuk Vertivot kuningnya kita kotak dulu ya seperti ini. Lalu kita pakai berapa dosisnya? Yaitu 1/3 tutupnya. Nih ya. Nah, itu dia guys, 1/3 dari tutupnya. Lalu kita campurkan ke air 1 liter. Nah, yang kedua selanjutnya kita bisa mencampurkannya dengan air cucian beras. Kalau teman-teman di rumah mempunyai sisa dari pencucian beras, nah airnya itu bisa kita campurkan ke, misalkan ini air bersih 1 liter, kita bisa menambahkan dari air cucian berasnya adalah 1 liter lagi. Jadi total 2 liter ya. 1 liter air bersih, 1 liter lagi air cucian beras, kita campurkan seperti ini. Tapi kalau nggak mau dengan dicampur air beras, kita bisa mencampurkannya dengan pupuk organik buatan kita sendiri ya, pupuk cair. Yaitu misalkan dari penggunaan air beras, lalu E4 dan gula merah itu dimix menjadi satu, kemudian ditutup di dalam sebuah galon. Kalau sudah 2 minggu kita bisa mencampurkan ke air larutan ini. Tapi kalau teman-teman tidak mau mencapai, bisa juga dari ini ya, pupuk organik buatan saya ini. Nah, ini dia. Ini pupuk organik cair buatan saya ini terbuat dari ekstra daun kelor guys. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman-tanaman yang munculkan tunas-tunas baru, sehingga tanamannya akan cepat tumbuhnya dan cepat rimbunnya. Nah, ini dia pupuk organik buatan saya ini dijamin akan subur ya dengan penggunaan pupuk organiknya, yaitu kita bisa menggunakannya 50 ml. Nah, seperti ini ya untuk air bersih 1 liter, dan kita aduk ya seperti ini. Nah, barulah kita bisa menyiramnya di permukaannya seperti ini, permukaan media tanamnya ya. Nah, seperti ini. Kita siram berapa kali? Kita bisa menyiramnya dengan campuran pupuk Vertivot ini, yaitu seminggu 2 kali guys ya. Nah, ini dia, sampai benar-benar akarnya basah. Saya yakin dengan campuran pupuk Vertivot, pupuk organik cair yang lainnya, dan juga Trichoderma, maka tanamannya akan subur dan sehat. Ini bisa kita praktekkan pada tanaman-tanaman apapun ya, cabai, tomat, ataupun tanaman berbuah, ataupun tanaman hias seperti Peperomia Raindrop ini. Nah, oke ya. Semoga untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe untuk teman saya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.